Karena kita adalah perempuan-perempuan hebat, tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal gaji, dan tanpa mengenal libur. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Nela Haryadi, seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Selamat bergabung di channel aku tentang seputaran kegiatan ibu rumah tangga daripada ngerumpi. Semoga setelah kalian melihat video dari saya, kalian lebih bersemangat lagi dalam menjalani rutinitas sebagai seorang ibu rumah tangga, menjadi seorang ibu rumah tangga yang lebih produktif, semangat dan selalu bahagia. Sebagai ibu rumah tangga di pagi hari memang adalah waktu yang paling sibuk ya, karena di pagi hari semua anggota akan melakukan aktivitasnya, dan kita sebagai ibu rumah tangga adalah seseorang yang harus menyiapkan segalanya atau bekal untuk keluarga kita. Seperti kita harus menyiapkan makanannya, membersihkan rumah. Kalau kita memiliki anak kecil yang masih sekolah, kita kan harus menyiapkan seperti bekal, menyiapkan peralatan tulis, menyiapkan pakaiannya. Nah, itu adalah contoh pekerjaan seorang ibu rumah tangga ya teman-teman. Semoga kalian tetap selalu semangat, kalian selalu diberikan kesabaran yang ekstra, dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Karena tanpa seorang ibu rumah tangga bagaikan anak yang kehilangan induknya ya teman-teman. Semua akan menjadi kacau, menjadi tidak beraturan. Walaupun kadang seorang ibu rumah tangga itu cerewet, itu karena untuk kebaikan juga ya, untuk kebaikan anak-anak, untuk kebaikan suami, dan untuk kebaikan keluarga. Nah, cerewetnya seorang ibu itu sebenarnya baik ya teman-teman, tapi jangan kebanyakan ya teman-teman cerewetnya. Nanti anak-anak malah tambah takut sama kita ya teman-teman. Jadi kita cerewetnya gitu pada tempatnya teman-teman. Kalau kita terlalu cerewet, over cerewetnya teman-teman, nanti anak-anak itu bukannya malah takut, tapi dia tuh malah kayak terbiasa gitu. Jadi menurut dia tuh udah biasa, dan itu hal yang tidak ditakuti teman-teman. Kalau menurut saya sih seperti itu ya. Dan aku mau kasih tips buat teman-teman semua bagaimana sih cara mengatur waktu kita sebagai seorang ibu rumah tangga. Yang pertama, kita harus bangun lebih dahulu ya teman-teman, dibandingkan dengan penghuni rumah kita teman-teman. Kita harus bangun lebih awal. Kalau aku sih nggak awal-awal banget ya teman-teman, paling sih jam 5 gitu bangun. Tetapi terkadang nggak aku pungkiri juga ya teman-teman, aku juga kadangan ada titik malas gitu. Nah, itu di hari-hari tertentu ya, seperti hari Minggu, hari tidak bekerja, pokoknya hari-hari libur gitu teman-teman. Nah, itu saya bangunnya tidak terlalu pagi juga teman-teman. Tidak aku pungkiri ya, karena kan kita ada titik jenuh, titik ingin bermalas-malasan, nyantai gitu ya. Nah, itu aku biasanya pada hari-hari tertentu gitu teman-teman, hari libur. Karena di hari-hari libur kan tidak ada tuntutan, waktu pun tidak kejar-kejaran, anak-anak tidak sekolah, suami libur, jadi kita bisa bangun agak siangan. Istilahnya layeh-layeh dulu ya kalau bahasa sini teman-teman. Nah, untuk tips yang kedua, kita harus selalu merapihkan seperti benda-benda yang ringan-ringan atau kecil-kecil seperti ini. Nah, kalau benda-benda seperti ini atau penghias rumah tertata dengan tidak rapi atau sedang dalam keadaan berantakan, pasti rumah kita pun akan terlihat berantakan ya teman-teman. Walaupun lantai kita udah kita sapu, udah kita bersihin, kalau barang-barang kita tidak kita rapihkan itu percuma ya. Jadi kita harus rapikan terlebih dahulu, kita harus tata pada tempatnya. Usahakan setelah kita mengambil benda atau barang yang kita telah pakai, kita harus letakkan kembali ya teman-teman pada tempatnya. Contohnya setelah kita setelah kita merapikan rambut menggunakan sisir, nah kita harus
pastikan kita taruh kembali teman-teman sisirnya itu pada tempatnya. Nah, ini kebiasaan buruk suami saya teman-teman, atau anak-anak saya. Jadi setiap sisiran gitu, pasti sisirnya tuh tidak ditaruh di tempatnya teman-teman. Jadi dia tuh naroknya sembarangan gitu ya. Ternyata teman-teman, kebiasaan suami itu yang buruk-buruk itu banyak banget teman-teman. Itu ada pada suamiku ya teman-teman. Jadi kalau setiap memakai handuk, pasti dia itu tidak pernah menaruh kembali anduknya pada tempatnya teman-teman. Jadi dia langsung uncalin gitu di tempat atau di kasur gitu teman-teman. Nah, itu bikin aku gregetan gitu teman-teman. Padahal sudah sering kali aku ingatkan kalau habis mengambil sesuatu itu taruhlah pada tempatnya lagi. Tetapi nggak tahu kenapa beliau tuh tidak sadar-sadar ya kalau saya omongin gitu, nggak tahu kenapa. Mungkin karena kebiasaan emang apa ndablek gitu teman-teman. Tapi kalau menurut aku sih ndablek ya. Dan kalau mengambil kayak baju gitu teman-teman, pasti diacak-acak, bikin hati saya pingin nangis gitu teman-teman. Teman-teman ada yang bisa tahu nggak gimana, kasih tahu solusinya biar suami bisa naro benda yang telah dia pakai itu pada tempatnya lagi teman-teman. Kalau teman-teman ada tipsnya boleh kasih tahu aku ya, biar suami aku naro apa-apanya tuh tidak sembarangan lagi teman-teman. Nah, untuk tips yang selanjutnya, setelah kita bersihkan atau tata-tata barang-barang milik kita sudah lap-lap debu, kita udah bersihin meja-meja. Nah, setelah itu tips yang selanjutnya langsung saja kita bersihin lantainya teman-teman, seperti disapu, diempel. Nah, jadi menurutku sih seperti itu ya teman-teman. Dan tips yang selanjutnya, jadi pada saat kita beberes, kita bisa melakukan dua hal yang bersamaan ya teman-teman. Seperti biasanya tuh saya kalau sedang berada di dapur, jadi saya tuh sekalian cuci piring, disambi dengan cuci baju, disambi lagi dengan masak ya teman-teman. Jadi itu beberapa pekerjaan bisa dilakukan dalam satu waktu ya teman-teman. Nah, jadi itu sangat menghemat sekali dan itu sangat bermanfaat sekali teman-teman untuk menghemat waktu kita, apalagi bagi saya, karena saya harus meluangkan waktu tambahan ya teman-teman buat mengedit video. Jadi ini tuh sangat penting sekali dengan cara melakukan banyak pekerjaan dalam satu waktu teman-teman. Alhamdulillah sekali anak-anak saya sering sekali dibawa sama mbahnya ya teman-teman. Jadi anak saya itu sering sekali berada di rumah ibu saya. Nanti kalau saya sudah selesai beberes, saya langsung saja menuju ke rumah ibu saya. Kebetulan sekali rumah ibu saya juga berdekatan dengan rumah saya teman-teman. Sekalian kita bermain ke tempat ibu ya, karena tuh orang tua menurut aku ya seneng sekali kalau anaknya itu pada ngumpul, pada jenguk gitu teman-teman. Dia akan merasa bahagia dan tidak kesepian. Nah, mungkin itu aja sih tips dari saya. Semoga kita tambah semangat lagi teman-teman, beberes rumahnya, menjadi ibu rumah tangganya, mengurus rumah, mengurus anak, mengurus semuanya. Karena kita adalah perempuan-perempuan hebat, tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal gaji, dan tanpa mengenal libur. Oke semuanya, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.